Urusan cari uang keras. Urusan pemenuhan kebutuhan lahiriah keras. Bukan kayak kebanyakan orang yang alasan kerja keras lalu tidak pelayanan. Kan banyak orang bilang, keras, capek, akhirnya tidak ada waktu melayani. Mereka tidak. Urusan cari uang, cari makan, cari gaji, cari untung, keras. Tapi untuk urusan pelayanan, keras. Sebuah gereja tidak bisa bertumbuh hanya karena ada sejumlah rohaniwan yang betul-betul full time di situ. Tidak. Didukung oleh orang-orang yang part time tapi full heart. Separuh waktu tapi sepenuh hati. Kerja-kerja, cari uang, cari makan kayak biasa. Tapi kalau dengar pelayanan, dia ada di barisan depan. Pembacaan firman Allah pada hari ini terpilih dari Roma pasal 16 ayat 3 sampai ayat 5. Roma pasal 16 ayat 3, 4 dan 5. Dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2 dan 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenitus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus buat firman yang luar biasa yang akan kita dengar penjelasannya pada saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam seri khotbah The Revival of Family, kebangkitan keluarga, dan sepanjang materi ini dibahas dan ini minggu yang kelima. Saudara dan saya sudah mendapatkan sejumlah keterangan dari khotbah-khotbah yang sudah disampaikan berkaitan dengan keluarga berdasarkan teladan dari tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman yang sudah kita dengar, baik porsi seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak. Dan hari ini saudara-saudara masih ada sorotan khusus seputaran pasangan suami istri yang disebutkan di dalam 3 ayat yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka adalah suami istri yang luar biasa, pasangan yang memang mengerti kenapa mereka dibentuk menjadi satu rumah tangga. Rumah tangga itu dibentuk dengan tujuan supaya kemuliaan Allah, kehendak Allah, rencana Allah, firman Allah tersalurkan melalui rumah tangga tersebut. Jadi mereka bukan menikah asal menikah, mereka bukan hanya berumah tangga asal berumah tangga, tapi berumah tangga dengan misi yang jelas, yaitu Missio Dei, misi Allah yang Allah pakai mereka sebagai saluran. Dan sepanjang pembahasan seputaran pasangan suami istri Priscilla dan Aquila ini, kita akan belajar banyak hal di sana. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Priscilla ini di surat yang lain, Paulus menyebutnya Priska, itu orang yang sama ya. Priscilla, nama sapaan akrabnya Priska, begitu ya. Makanya dalam 2 Timotius 4 ayat 19 ada salam juga dari Paulus kepada mereka melalui tulisan Paulus kepada Timotius, salam kepada Priska dan Aquila ya, dan kepada keluarga Onesiphorus ya. Nah, jadi Priscilla dan Aquila, Priska dan Aquila ini adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Memang tidak biasa ya dalam penyebutan nama. Kalau di kalangan orang tempo dulu, apalagi orang Yahudi, itu biasanya yang disebut lebih dahulu adalah nama suami.
Tapi dalam dua data yang kita baca dari tulisan Paulus di Roma pasal 16 ayat 3, 4 dan 5 dan di 2 Tesalonika ayat 2 Timotius 4 ayat 19 ini Priskila atau Priska ini disebut dahulu. Disinyalir bahwa kenapa dia disebut dahulu? Karena memang dia lebih rohani. Dia lebih bertobat dahulu. Dan mungkin ini juga turun-temurun sampai ini hari. Fakta atau survei di mana-mana. Kebanyakan yang lebih dahulu dekat kepada Tuhan itu ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu lebih cepat disentuh, lebih cepat tertarik, lebih mau untuk gabung pelayanan. Kalau ada ibu-ibu yang tidak mau, nah ini ibu-ibu model apa saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, ibu-ibu kebanyakan perempuan itu lebih rohani, begitu ya. Tidak semua juga, ada ibu-ibu yang memang setan pakai. Tapi kalau ibu yang ini beda, saudara-saudara. Ya. Dan kelihatannya kerohanian dari Priska atau Priskila ini betul-betul memberi pengaruh yang besar kepada suaminya Aquila. Apakah Aquila ini dipanggil Wila? Saya juga tidak tahu. Ya, tapi saya punya tetangga nama Wila. Itu orang liai kelihatannya. Saya melihat bahwa ketika Paulus menyebut dua kali namanya lebih dahulu, ini orang memang rohaninya luar biasa dan dia istri yang hebat. Dia istri yang beri dampak luar biasa kepada suaminya. Nah, di mana-mana kan harus begitu. Istri yang sudah bertobat sebisa mungkin bawa pengaruh melalui perilakunya, melalui doanya, melalui kesaksiannya, melalui pelayanannya, melalui ketabahannya, melalui keteguhan hatinya, itu benar-benar harus menjadi dampak bagi suaminya. Ya, maka diberkatilah bapak-bapak yang punya istri kayak begini, yang punya pasangan seperti ini. Anda sakit dia ada, Anda lemah dia kasih kuat, Anda terpuruk dia doakan. Lalu apakah bapak-bapak yang dapat istri yang kalau Anda terpuruk dia comel-comel, apakah itu sial? Belum tentu juga. Bisa jadi itu salib. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik ya bahwa kalau kita soroti pasangan ini dan bagaimana suami istri ini saling mempengaruhi, khususnya istrinya, itu luar biasa ya. Itu sangat penting dan perlu ditarik. Lalu saya dan Bapak Ibu sebisa mungkin bisa terapkan dalam keseharian kita. Di bagian yang lain saya pernah soroti bagaimana peristiwa seputaran kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena lihat, lalu Maria Magdalena dan kawan-kawan pulang cerita kepada Petrus dan kawan-kawan. Dan mulailah Petrus dan Yohanes berlari. Tapi kelihatannya Petrus kalah cepat. Yohanes lari lebih cepat, saudara-saudara. Tapi Yohanes hanya berhenti di pintu kubur dan tidak berani masuk. Petrus lari lebih lambat, tapi beraninya luar biasa. Dia masuk sampai ke dalam pintu kubur. Jadi ternyata kecepatan Yohanes mempengaruhi Petrus yang lambat supaya cepat. Keberanian Petrus mempengaruhi Yohanes yang masih takut-takut menjadi berani. Begitulah seharusnya kehidupan orang percaya. Terlebih lagi dalam lembaga paling istimewa, lembaga yang didirikan oleh Tuhan pertama kali, yaitu keluarga. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pelajaran menarik yang akan saya sampaikan seputaran teladan pasangan suami istri Priskila dan Aquila. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah bahwa pasangan suami istri ini mempunyai sikap yang benar saat hadapi penderitaan. Ulang, mereka punya sikap yang benar saat hadapi penderitaan. Kalau ada sikap yang benar, itu artinya tidak bisa dihindari bahwa faktanya ada sikap yang salah
dari rumah tangga tertentu, pasangan tertentu, kepala keluarga tertentu, ibu rumah tangga tertentu, saat hadapi problem, saat hadapi tantangan, saat hadapi pressure, tekanan dalam kehidupan, ada tuh sikap yang salah. Tapi kalau yang kita mau bahas ini, sikap mereka benar. Perjumpaan mereka dengan Rasul Paulus sampai kemudian menjadi mitra pelayanan, ini adalah satu cerita yang menarik. Ini dimulai dari saudara-saudara, orang Yahudi di kota Roma itu diusir oleh Kaisar Claudius. Menurut beberapa penafsir, kenapa diusir? Karena ada seorang Yahudi yang dianggap pembawa kekacauan, namanya Kristus. Ada yang bilang mungkin itu Kristus, tapi ada juga bilang mungkin orang yang lain. Ada satu orang yang dituduh bikin kekacauan di Roma, namanya Kristus. Gara-gara dia ini imbasnya adalah semua orang Yahudi kena. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah pasangan suami istri berdarah Yahudi. Jadi akhirnya mereka diusir dari kota Roma. Saudara, diusir oleh tangan yang kuat, otoritas yang kuat, otoritas seorang kaisar, tak terhindarkan. Itu pasti menderita. Menderita luar biasa. Tapi saudara, mereka ini bukan tipe orang yang pas menderita lalu ambil sikap yang salah. Sikap mereka benar. Seperti apa sikap mereka? Sebelumnya mari kita lihat data bahwa memang mereka diusir atau disuruh keluar dari kota Roma atas titah Kaisar Claudius. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2. Ini ayat bilang begini, perhatikan. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Iya, jadi ini perjumpaan mereka dengan Paulus bahwa mereka ini menderita. Mereka keluar dari Roma dengan terpaksa lalu ketemu Paulus. Saudara-saudara, ini orang Yahudi yang sedang diusir, yang menderita tapi tidak ambil sikap yang salah. Menderita tapi mereka ambil sikap yang benar. Sikap apa? Mereka menjadi mitra, bahkan pendukung yang sangat luar biasa bagi kelancaran pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Jadi ini orang-orang yang mantap sekali lihat penderitaan. Menderita tapi tidak sembarang. Menderita tapi tetap melayani. Kenapa saya tahu-tahu memunculkan poin ini? Karena kalau Bapak Ibu baca terus dalam catatan Dr. Lukas itu, orang Yahudi tertentu sekalipun menderita, tapi tetap tuh kepala batu, keras, bahkan menentang Paulus. Makanya di Kisah 18 ini ayat 2 dan seterusnya saudara boleh baca, mereka menjadi pendukung pelayanan dari Paulus. Tapi ada Yahudi tertentu yang sekalipun menderita, tapi justru tetap benci Injil, benci hamba Tuhan, menjadi alat setan, penghambat pekabaran Injil. Makanya kalau saudara lompat ke ayatnya yang ke-6, ini ayat bilang begini. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Kenapa Paulus bilang aku pergi kepada bangsa-bangsa lain? Karena yang tolak dia, yang memusuhi dia ini Yahudi. Coba lihat dari ayat 5 saja, ayat 5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Sama-sama Yahudi, sama-sama diusir, sama-sama menderita, tapi yang satu menderita tapi memuliakan Allah. Yang satu menderita tapi tetap keras. Yang satu menderita tapi tetap jahat. Nah ini jelas saudara-saudara adalah satu perkara yang menarik untuk kita renungkan bersama. Bahwa ternyata teladan luar biasa dari Priscilla Aquila ini menderita tidak membuat
mereka patah semangat, loyo-loyo, marah-marah keadaan, marah hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Andai kata tafsiran itu benar ya, bahwa mungkin Kristus yang dimaksud itu adalah Kristus. Mungkin ini yang membuat orang-orang Yahudi lain marah kepada Paulus. Kita diusir dari Roma gara-gara itu orang. Sampai di sini kau beritakan lagi dia. Maka ini menghasilkan kemarahan yang luar biasa. Bahkan mereka mau bunuh Rasul Paulus, saudara-saudara. Makanya kalau kita baca terus sampai ayatnya yang ke-12. Coba lihat ayat 12 dari Kisah Para Rasul tadi. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Anda lihat di sini. Jadi ada orang yang menderita tapi tetap keras, tetap jahat luar biasa. Priskila dan Aquila tidak demikian. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 13, saudara lihat apa yang mereka lakukan di sini. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Iya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah satu pelajaran menarik bagi kita ya. Saya dan saudara ini kan tidak bisa lepas dari penderitaan toh. Tapi pasangan ini pagi ini menjadi teladan buat kita. Tidak ada yang bisa lari dari masalah, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ya, ada orang tulis di baju kos oblong, dia bilang begini. Kalau Anda masih punya kepala, kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing lagi, tidak usah pakai kepala. Selama jantung masih berdetak, nadi masih bergerak, darah masih mengalir, masih hela napas kehidupan, masih injak kaki di tanah, maka tidak ada kita yang kebal dengan yang namanya masalah. Mau Kristen bukan Kristen. Sudah bertobat atau belum? Bertobat baru atau bertobat lama? Tidak penting. Pokoknya semua kita pasti bergumul. Makanya Ayub 7 ayat 1. Ini rumus ini. Ini ayat bilang, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Tuhan izinkan kita lahir di bumi, pasti bergumul. Tidak bisa tidak. Apalagi orang Kristen. Orang percaya. Itu dikaruniakan untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Ayat itu berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi kita diminta menderita untuk Tuhan Yesus. Nah, saat kita menderita harus punya sikap yang benar. Apalagi kalau urusan pelayanan, urusan pemberitaan Injil. Menderita itu harusnya bikin kita tambah semangat. Ada yang menderita jam doa hancur, ada yang menderita jam baca Alkitab hancur, ada yang menderita tidak mau ke gereja. Salah. Karena menderita itu dikaruniakan, itu wajib. Pasti menderita. Mana ada Kristen diajar bilang aman-aman. Tidak ada ayatnya begitu. Kalau sampai ada perlu didiskusikan itu. Jangan sampai kita salah copot. Lalu copot sembarang tafsir sesuka hati. Pasti menderita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan bilang aku Kristen kalau aku tidak siap menderita. Yesus berkata seorang hamba tidak lebih daripada Tuhannya. Kalau aku dianiaya, kau dianiaya. Kalau mereka suka firmanku, mereka akan suka dengar saat kau omong firman. Tapi kalau mereka benci firmanku, kau omong firman, mereka tidak suka dengar kau. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi harus punya sikap yang benar. Saya selalu mengangkat teks bagaimana Petrus mengajarkan kita kalau menderita itu ada bagiannya. Kita yang menderita dalam Kristus itu bersyukur karena kita ambil bagian di situ. Bahkan kita harus melengkapi diri dengan kesiapan untuk menderita.
Harus bilang, saya siap, saya siap. Kalau berkat kan tak usah ajar, toh Bapak Mama siap kan? Kalau berkat tiba-tiba dapat proyek semua siap kan? Senang malah kan? Jadi menurut saya kalau untuk berkat doanya begini, Tuhan tolong supaya kalau hamba dapat berkat, hamba jangan sombong, hamba jangan lupa Tuhan. Nah, itu mungkin ya. Tapi kalau menderita, tolong supaya hamba jangan lari. Tolong supaya hamba jangan punya sikap yang salah saat menderita. 1 Petrus 4 ayat 1, Petrus bilang begini, saudara-saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Ya. kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Siap-siap. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Menarik nih teks bahasa Indonesianya. Kalau Kristus menderita, kita pengikut Kristus persenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Maksudnya apa? Tantangan apa yang datang, aku siap. Nah gitu. Tantangan apa yang datang, penderitaan apa yang datang, aku mau dan aku siap. Aku tidak tolak. Jadi jangan doa bilang Tuhan jauhkanlah semua penderitaan. Tidak bisa. Salah doa tuh. Tuhan, hamba percaya firman-Mu bahwa penderitaan dikaruniakan. Hamba harus persenjatai diriku dengan pikiran seperti itu. Kuatkan aku. Makanya pada waktu Petrus tulis ini. Petrus ada di zaman-zaman yang mengerikan. Itu di zaman Nero. Setelah Nero yang lebih jahat dari Nero, kaisar namanya Domitian. Dan sejumlah kaisar lain yang bengis, kanibal. Suka sekali bunuh orang, bakar orang, adu orang dengan binatang buas. Makanya kalau saudara sekarang, apalagi di Kupang loh ya, kantong Kristen, siapa yang mau adu saudara di banteng? Sampai kayak lemah sekali, tidak siap menderita. Siapa yang adu saudara dengan binatang di sini? Jangan sampai banyak penderitaan kita karena memang kita salah sendiri. Salah gunakan kebebasan, ya, WA dengan mantan, suami tangkap buku di kepala, farban keliling. Itu bukan saudara apa, memang lu gatal. Ada laki anak 2 lu WA dengan itu pegawai kantor pos, untuk apa? Misalnya mau titip surat, cek datang, mantan di SMA. Laki hantam lah. Iya kan? Ini tidak harus suami-suami, tidak harus hantam. Makanya ada laki tertentu dia hantam. Kan dia sudah emosi dan dia kurang baca Alkitab. Akhirnya dia hantam. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau menderitanya benar, hamba-hamba Tuhan bilang jangan heran. Harus siap, itu biasa. Itu memang wajib hukumnya. Lompat ke ayat 12 dari 1 Petrus 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi ke atas kamu. Petrus mau bilang itu tidak luar biasa. Itu memang jatah kita. Itu bagian yang tidak bisa ditolak. Sekali lagi ya, kalau berkat saya tidak usah ajar. Ini minta maaf Bapak Ibu wajah-wajah siap terima berkat semua. Siap terima proyek semua nih saya lihat. Kalau dalam proyek, berkat, tender. Oh, Yesus dimuliakan. Amin, amin. Sama saya juga kalau dapat berkat, Yesus dimuliakan. Tapi pagi ini kita diajar untuk belajar dari Priscilla dan Aquila. Menderita, pelayanan tambah kencang. Menderita, dukungan tambah total untuk Tuhan. Tidak ada menderita lari sana, lari sini, timbul, tenggelam. Sebentar semangat, sebentar hilang, sebentar muncul, sebentar hilang. Tidak jelas. Orang yang suka bata putar begini, Tuhan akan putar kau. Beda sama orang yang setia, benar Bapak Ibu. Tuhan akan berlaku setia kepada orang yang setia. Tuhan akan berlaku putar-putar kepada orang yang putar-putar. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu
kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara lihat, jadi ini yang harus kita doakan. Bagaimana menderita tapi sukacita. Sebab ini ayat bilang, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian. Garis bawahi, bagian yang kamu dapat. Jadi kita punya bagian semua. Harusnya bersukacita. Bahwa kebenaran Tuhan, hati Tuhan, omongan Tuhan 2000-an tahun yang lalu tergenapi sekarang. Menderita karena apa? Karena cinta Tuhan. Menderita karena apa? Jaga kekudusan. Menderita karena apa? Kerja jujur. Menderita karena apa? Berusaha taat firman. Itu ya. Kalau menderita yang aneh-aneh, no. 15 bilang begini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini jangan. Saudara, tak usah cari hal. Kita pasti menderita. Cari masalah bikin apa? Ya suka omong orang tutup mulut. Nanti orang rekam, orang lapor di polisi. Di sel pakai baju orange baru menangis Cina. Tadi songsang aja. Terlambat, orang suruh rekam, orang suruh tanda lu. Ini ibu nih mulut terbisa aja mesti rekam dia nih. Duduk mesti ngomong orang pun nama, dia pernah urus dia pulaki, dia urus orang lain pulaki. Dia pulaki baju pernah setrika sama kayak orang ramas tisu. Kalau dia ngomong orang pulaki nomor 1, orang lewat, son cocok. Kok son deh cocok? Lu Tuhan Allah yang tentukan siapa cocok, siapa sonde. Jaga itu mulut, tak usah menderita yang aneh-aneh. Jangan posting yang aneh-aneh juga. Biasanya Anda posting tidak maksud dia, tapi Anda kecolongan saat komentar masuk. Anda posting nih, tadi ketemu setan nih. Contoh nih ya kan. Kawan masuk. Sapalai Susi. Susi ini bodok. Susi ada. Ada mas sapa. Susi kasih tahu. Orang capture. Susi mampus di sel. Beta ini seulang-ulang tidur di sel. Jadi Susi jangan cari hal. Tidak ada kasur. Untuk sel polisi dan sana ada. Susi tidur di samen, daster bunga-bunga. Tak usah. Lebih habis make up tuh foto posting sendiri. Kan mengganggu siapa-siapa. Betul, aku bahagia. Satu masuk, omong kosong. Karena status tidak menggambarkan isi hati ya, belum tentu. Makanya kalau bilang aku bahagia dan bilang omong kosong, sampai tahu lu. Laki ada pokok mah bahagia apa? Gitu kan. Nah, maksud saya adalah tak usah cari-cari hal begini. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi kalau kita menderita sebagai orang Kristen, harus memuliakan Allah. Priscilla dan Aquila menderita tapi terus melayani Tuhan dan itu pasti memuliakan Allah. Makanya di ayat 16 sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dengar, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Priscilla dan Aquila beda sama orang Yahudi yang lain. Menderita tapi tetap keras. Menderita tetapi jahat. Mereka tidak menderita tapi melayani Allah. Menderita tapi memuliakan Allah. Ini menderita yang benar. Sikap ini perlu kita ambil. Karena kita tidak bisa tidak menderita. Pasti menderita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu jemaat, firman ini datang kuatkan kita. Bahkan saya mau contohkan ya, ada sikap lain yang benar sebenarnya. Walaupun itu menderita gara-gara kita salah.
Ya, katakanlah kita menderita seperti 1 Petrus 4 ayat 15 tadi. Menderita gara-gara bikin kacau, tidak jaga mulut, menderita gara-gara pendeta susuruh berhenti rokok, berhenti mabok, Anda tidak mau, akhirnya karena tumor batang paru-paru atau sakit tertentu, lever dan lain sebagainya. Andai kata itu terjadi, karena memang Anda kepala batu. Anda pikir khotbah saya nih isi hati saya. Padahal khotbah saya itu isi hati Allah. Sikap Anda kepada Allah itu benar atau tidak, terlihat dari sikap Anda saat terima firman. Anda terima firman, Anda terima Allah. Anda tolak firman, Anda tolak Allah. Ini serius. Mau tahu seberapa besar engkau hormat Allah? Seberapa besar engkau hormat firman yang kau dengar atau yang kau baca? Mau tahu engkau itu pembangkang atau tidak? Sedang melawan Allah atau tidak? Itu kelihatan saat engkau remehkan khotbah yang diperdengarkan dari mimbar-mimbar. Kamu tidak hormat Tuhan tuh. Nanti sudah kena ini, itu, tumor, kemoterapi. Baru mulai menyembah ke orang gila. Ada leluasa penyembahan belum sakit, ini penyembahan betul. Jadi kalau Anda sakit menyembah itu bukan menyembah munafik. Memang Anda tuh penyembah. Amin. Jangan begini tanganga, WL, dosa setengah mati, orang sudah latihan. Beri yang terbaik, saudara tanganga, tidak menyembah. Kenapa satu-satu baru, bagi Yesus, ku serah. Pokoknya suara dua. Maksudku mereka. Orang lagu apa? Jadi, kan ini paket lengkap sebuah ibadah, bukan cuma khotbah. Bukan cuma khotbah, bukan datang. Ini gereja yang bebas menyembah Allah di sini. Bebas yang terkendali tentunya. Nyembah benar. Sekali lagi kalau Anda sakit, baru Anda menyembah. Beta sebagai pendeta saya curiga kau ini munafik. Kan bila lu terlalu banyak tanganga di gereja. Tapi kau sakit tuh sungguh-sungguh sekali gitu loh. Orang menyembah deh, garu di rumah. Dia akan begini terus. Mungkin dia ini mungkin suka main gitar, mungkin. Jadi dia kayak agak garu gitu loh. Oh, Yerusalem baru. Tuhan ampuni. Saudara jangan tangan-tangan di gereja. Tapi begini Bapak Ibu jemaat. Andai kata sudah kena, ya saya tidak bilang semua orang yang sudah menderita karena salah, lalu dia menyembah, semua munafik. Yang maksud saya tadi itu ada tertentu yang munafik. Tapi kalau dia datang dengan sungguh-sungguh, bagus. Tuhan dengar. Ini sikap yang benar. Bandingkan dengan dua orang disalib Yesus itu ya. Satu di kiri, satu di kanan. Pokoknya salah satu bertobat, salah satu tidak. Tapi saudara-saudara, dua-dua itu sebenarnya mau diselamatkan. Khusus yang tidak bertobat pun mau. Tapi tidak mau bertobat. Mau sembuh, tapi tidak mau bertobat. Padahal Tuhan sering melakukan kesembuhan dimulai dari pertobatan. Karena Allah suka menyelesaikan masalah di dalam baru di luar. Makanya dia suka bilang sebelum sembuhkan orang, imanmu menyelamatkanmu. Setelah itu baru kesembuhan terjadi. Ini mau sembuh, mau diberkati, mau proyek lancar, mau ekonomi luar biasa, tapi tidak mau bertobat. Tidak bisa dong. Saudara, semua keindahan yang Anda lihat tanpa pertobatan, itu keindahan menipu yang akan menghancurkan engkau. Tanda mulut saya pendeta, saya hamba Tuhan. Ulang, semua keindahan, semua keuntungan, semua profit, semua kemujuran yang engkau lihat di depanmu. Dan engkau berkata, aku akan rauh semua, aku akan ambil semua, aku akan dapat semua. Tapi
tidak dimulai dari pertobatan, kau dengar, itu menipu dan akan menghancurkan kau seperti yang Lot dan keluarga alami. Amin. Kau lihat indah-indah, tapi ada tidak ini kata metanoia? Ada tidak? Pertobatan, ada tidak? Perputaran pikiran, hidup 180 derajat, ada tidak? Kalau tidak ada, kau jangan coba-coba maju. Kau pikir itu ayat yang catat tentang laut itu omong kosong. Dicatat untuk kita belajar. Masuk kayak yang muda-muda yang mau nikah, lihat perempuan gagah, laki-laki gagah, tapi tidak bertobat. Lu selamat menderita. Saya turut 1 Petrus 4 ayat 15 tadi. Lu menderita karena memang kepala batu, tidak dengar hamba Tuhan. Kau salah gunakan kebebasan, lu hanya mau lihat dia pun ganteng. Di kesebarana lu anak-anak lu kokoh sendiri. Supaya lu tahu. Dia sana akan pulang. Alasan main catur lah. Kokoh anak sendiri. Mau dapat laki begitu? Ganteng sih, gagah, tinggi, putih. Breoknya tuh halus gitu. Oh Yesus Tuhan. Kenapa jadi larinya ke situ ya? Nah itu lebih kayak keseharian sih ya. Iya, breok halus. Tapi lu lihat nanti. Dia akan makan lu halus demi halus. Sampai lu memang habis benar-benar. Amin. Dia cantik, tahu-tahu buntiana besar. Bukan penolong, perongrong. Bukan pendoa, pencomel. Doanya dikit, comelnya mulai 7 pagi. Sampai setengah 12 malam. Kau mau ngomel apa sah? Semua salah. Kayak kerja tulus gitu. Kalau memang lu memang mau bantu lah. Kerja salah. Meja sama diam. Batong ini hanya tahu kerja sah. Basong jalan pimol sendiri. Semua sendiri. Ju katong nih mau apa? Haleluya. Saya tahu perasaan ibu-ibu. Haleluya. Begini. Tidak bisa tanpa pertobatan kau mau berkat. Itu aturan sorga. Bertobat itu pintu gerbang segala-gala. Selamat juga di situ, pengampunan dosa juga di situ, Tuhan pakai juga di situ, Tuhan angkat juga di situ. Nah kalau yang rohani bagian Tuhan kasih, kau ajar Tuhan dengan cuma gereja yang kudus dan gampang. Tuhan kita pasti bantu kita lah. Amin kekasih Allah. Kan di poin 2 saya soroti itu. Wah ini mau berapa poin? Saya siap 5 ini. Tapi sudahlah, tidak perlu. Tenang, sengaja siap banyak itu. Kalau lebih minggu depan. Contoh 2 penjahat itu ya. Di Lukas 23 mulai ayat 39. Ini ayat bilang begini. Ini cerita yang kisah nyata yang perlu kita tarik pelajaran dari sana. Perhatikan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Minta selamat tapi dengan apa? Menghujat. Anda bayangkan ini kata-kata. Ini ayat kan jelas. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Tapi dalam isi hujatannya minta apa? Selamatkan engkau, selamatkan aku juga. Kurang ajar. Kau suka menghujat Tuhan. Kau kurang ajar sama Tuhan. Kau tidak takut akan Tuhan. Firman yang disampaikan yang saya bilang itu adalah menentukan sikapmu kepada Allah. Kau tolak, kau tolak, kau tolak, kau tolak. Kau bikin tuli diri, bikin keras hati. Lalu kau berharap selamat. Kau berharap diberkati, tidak ada. Kalau kau dapat itu dari setan. Setan juga bisa kasih berkat, supaya saudara tahu. Setan bisa jawab doa. Kenapa setan jawab doa Anda? Supaya Anda tetap ada di dalam dosa. Supaya Anda tetap
tegar tengkuk, supaya Anda mati sama-sama dengan dia di neraka. Itu tujuan setan jawab doa. Orang bisa kaya kok songko-songko di Gunung Kawi. Bisa. Bisa. Mau kaya instan banyak. Ada orang, saya tahu, keluarganya butuh uang. Syaratnya cuma satu. Harus dia yang ambil di lemari khusus. Lemari itu bentuknya saja sudah mencurigakan. Kayak ada unsur-unsur okultisme di dalam. Perlu uang, harus bapak yang ambil ya. Kalian tidak boleh ambil. Berapa aja. Dia buka itu lemari, dia rokok tuh bahan-bahan. 10-20 berbahan-bahan. Mau apa aja. Mau liburan kemana aja, asal jangan kalian yang ambil. Harus papa yang buka lemari itu. Mama gak boleh, anak-anak gak boleh. Papa mati. Papa, mama, anak mati semua sama. Cuci darah semua. Cuci darah semua. Pas bapak mati, dong buka itu lemari, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi kalau bapak rokok, 1 ban, 2 ban. Kalau saudara yang perokok, ban oto keluar. Tidak akan dapat apa-apa. Hanya ban dalam. Anda lihat ini, apakah setan tidak bisa bikin kaya? Kecil. Bukankah dia bilang sama Yesus, sembah aku, semua kekayaan ini saya kasih kau. Sembah aku. Itu bukan omong kosong. Saudara mau diberkati yang model apa? Yang mulia dari Tuhan. Bertobat. Jangan kayak ini satu. Menghujat tapi minta selamat. Tidak akan diselamatkan. Yesus tidak respon. Yesus tidak respon. Yesus tidak akan buang mutiara kepada babi model begini. Yesus tidak respon orang begini. Kau doa sampai mati, kau pelayanan sampai mati, kau gereja sampai mati. Tapi kau simpan dosa tertentu, dosa yang kau cintai lebih dari cintamu kepada Yesus. Kau bilang kau cinta Yesus, tapi kenapa ini tidak dibuang? Kau tidak cinta Yesus. Kau omong kosong. Kau cinta kau ini, kau pegang terus bagaimana? Penipu kau. Buang, itu baru kau cinta Yesus. Saya lihat orang, saya betul ini hanya cinta Yesus. Lu yakin lu cinta Yesus? Kurang belajar Alkitab kamu. Atau saya khotbah kau bikin tuli, makanya kau tidak mengerti. Atau kau tahu itu kebenaran yang mengganggu dosamu, makanya kau sengaja tolak khotbahku. Baru kau bilang kau cinta Yesus. Yesus yang mana? Yesus dari Timor Leste. Pak Fernandes minta tangga di sana. Nama Yesus. Da Costa. Saya pikir Yesus hanya ada di sorga, di Dili juga banyak. Lu cinta Yesus yang mana? Lu cinta Yesus yang mungkin tidak ada Quran. Mobil Kijan, motor Kin, rumah gedun, uang banyak. Tidak ada Quran. Padahal lu kurang G, supaya lu tahu. Uang lu bilang uang. Jangan om cinta Yesus, periksa hati. Makanya kalau menyanyi itu lagu, selidiki aku, itu selidiki benar. Ku mau cinta Yesus, hati-hati menyanyi itu lagu. Orang asal menyanyi karena hafal. Aku mengasihi engkau. Nyanyi itu kalau orang yang betul-betul dia cinta Yesus. Baru nada di mata sejatuh. Dia tahu siapa dia yang dia cintai. Dan dia tahu apa arti cinta Yesus. Beda sama penjahat yang bertobat. Harusnya kita punya sikap yang benar. Kalau kita sudah salah, kita kepala batu, kita salah gunakan kebebasan, memilih, kita pilih yang salah lalu Tuhan hajar kita. Harusnya kayak penjahat yang satu lagi, 40. Perhatikan. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Menurut catatan Matius dan Markus, ini satu juga awalnya menghujat. Tapi kemudian Lukas mencatat tinggal satu. Artinya apa? Tadi menghujat, sekarang bertobat. Roh bekerja. Lalu dia berkata, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga
tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Lalu dia bilang begini, ini tanda orang yang punya respon yang baik saat dia menderita karena kesalahannya sendiri. Dia akan bilang, saya memang layak dihukum. Ini penyakit memang harus kena. Tuhan tidak akan sembuh, tidak apa-apa. Yang penting saya rohani bagus. Daripada sembuh tapi kurang ajar lagi. 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini tanda orang mau bertobat. Jangan sudah kena gara-gara kita mau kurang ajar baru bilang, saya tahu apa yang kurang. Ini orang pintar. Aku memang layak kena hukum. Orang tanda sikap yang benar begini. Saudara kalau sudah salah, jangan bilang, saya tidak salah. Nanti tambah susah. Kayak beberapa orang yang bikin kasus korupsi, minta dukungan doa di beberapa kabupaten saya datang. Sudah salah tapi minta lolos. Saya bilang tidak bisa begitu. Kau harus berdoa bilang Tuhan kuatkan aku dalam tahanan. Kau korupsi kok kau minta lolos. Enak aja kau. Hukum dunia saja tidak akan meloloskan kau. Apalagi hukum Tuhan. Tuhan punya hukum itu sumber segala hukum kok. Amin Bapak Ibu. Dan ujung dari cerita ini Anda tahu, dia selamat. Dia selamat. Sakitnya tidak hilang, dia tidak turun secara ajaib dari salib ke tanah tanpa luka, tidak. Tapi dia selamat, ini penting. Makanya ketika papa saya sakit, saya layani, bapak bilang, Mel, bapak Sukarmana. Beto mau bilang, bapak tidak mungkin sembuh. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan penipu. Tetap kuat, mujizat akan datang. Omong kosong, orang sebegini mujizat apa nih? Bapak kandung loh. Bapak tidak akan sembuh lagi. Bapak harus minta ampun. Bapak harus beta injili terus. Terima Yesus. Mau sembuh apa lagi tumor. Koroko dari kicik dan tuana. Hancur semua. Mau sembuh apa? Bapak gak usah minta sembuh jasmani. Bapak minta selamat. Bapak pasti mati. Saya peluk dia. Beta atur kata-kata demikian rupa. Beta cium dia. Bapak tidak usah Bapak. Ya, habis ini Bapak ketemu Tuhan. Bertobat. Minta ampun. Pemberesan. Semua minta maaf. Minta sembuh. Sembuh apa tidak ada. Bapak Ibu sudah tahu pola pelayanan saya. Bapak saya perlakukan begitu. Jadi kalau Anda yang sakit, dan sakitnya karena saudara tidak dengar firman, saya datang, saya kurang soroti minta kesembuhan ilahi, saya akan minta supaya Anda bertobat. Bapak saya perlakukan begitu. Dan dia meninggal dalam kepastian. Sembuh, tidak mungkin lagi. Sudah tabur itu ya tua itu. Bapak Ibu jemaat. Yang penting jiwa. Amin. Makanya di bagian lain toh, masih ingat ya Mazmur 107 ayat 17. Ini ayat bilang begini, 17 Bapak Ibu. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Bukan sakit biasa, tapi disiksa. Kenapa? Dosa dan kesalahan. Tapi yang ini masih bersyukur, ya akhirnya selamat. Ini sakit sampai sudah tidak tahu mau makan apa. Dulu semua dia makan sembarang. Bini toko sudah bilang, dia. Ada ibu-ibu yang menatap saya dan berkata, terus bagian, terus saatnya tiba. Padahal bagian gak ada satu. Iya kan? Makan apapun tidak bisa. Dulu semua bisa. Masa sekarang kalau sudah kena begini. Dokter ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Dulu dokter belum ngomong apapun di meja. Selain berdoa pakai menyanyi sebelum makan. Ratakan meja bergelombang, bayangkan. Tapi sekarang coba kasih rata 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bubur sun, salang. Balam-balam. Dokter bilang ini mesti yang murni. Tidak ada unsur ini, vicin, minyak tidak boleh. Bapak isap-isap.
bisa 3 kali. Masih mau? Rukinya. Dulu saya itu sampai bini sandapa. Bapak cari itu isi lapis nah. Memang enak. Aduh Tuhan ampuni. Tapi kalau saudara makan hidup takut Tuhan sana apa-apa. Maksud yang nakal-nakal ya. Nakal ya, sentuh berdoa lah, makan sentuh diri. Repot. Tapi 19 ini contoh teladan baik. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Firman ini menyembuhkan. Jadi jangan tolak firman. Luka batin sembuh. Bahkan saya yakin. Sakit jasmani pun Allah bisa sembuhkan lewat dengar khotbah. Baru dengar sembuh, belum didoakan. Bisa. Gampang itu mah bagi Tuhan. Saya percaya mujizat. Saya masih doakan orang supaya dapat sembuh. Masih. Haruslah pengkhotbah KKR tidak minta itu bagaimana? Itu teladan yang pertama. Dan seluruh penjabarannya seputaran teladan menarik Priscilla Aquila. Yaitu mereka memiliki sikap yang benar saat menderita. Yang kedua, teladan dari pasangan suami istri yang luar biasa berguna demi kepentingan kerajaan Allah ini. Yang tentunya melalui mereka ada kebangunan rohani baik dalam keluarga mereka sendiri maupun kepada orang lain adalah. Yang kedua, mereka ini pekerja keras dalam hal jasmani dan rohani. Saudara tahu perjumpaan mereka dengan Paulus itu kan mereka punya usaha, punya bisnis, tukang bikin kemah, ya. Makanya setelah mereka berjumpa karena pengusiran yang dilakukan oleh Kaisar Claudius dari Roma dan mereka harus berdiaspora dan mereka ke Korintus ketemu Paulus di sana. Lalu ayat 3 mereka tinggal sama-sama kerja bareng-bareng karena bisnisnya sama. Perhatikan. Kisah 18 ayat 3. Kisah para Rasul 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Iya. Zaman dulu itu, orang tua semua tuh pasti mewariskan sesuatu. Kelihatan kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tukang kayu karena papanya tukang kayu. Nah Paulus dan Priscilla Aquila tukang kemah. Disinyalir orang tua mereka memang tukang kemah. Makanya wariskan cara kerja, papa punya kerja ini kau harus kerja, ya. Biasanya ada orang tua yang melakukan itu, dia jago di perhotelan, anaknya urus hotel, jago di perbengkelan, anaknya urus bengkel. Bahkan ya kayak sekarang bapak pendeta, anak juga siap kalau bisa jadi pendeta yang baik. Boleh. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pekerja keras, urusan cari uang keras. Urusan pemenuhan kebutuhan lahiriah keras. Tapi bukan kayak kebanyakan orang yang alasan kerja keras lalu tidak pelayanan. Mereka tidak begitu. Kan banyak orang bilang keras, capek, akhirnya tidak ada waktu melayani. Mereka tidak. Urusan cari uang, cari makan, cari gaji, cari untung keras. Tapi untuk urusan pelayanan keras. Ini contoh teladan yang menarik. Sebuah gereja tidak bisa bertumbuh hanya karena ada sejumlah rohaniwan yang betul-betul full time di situ. Tidak, didukung oleh orang-orang yang part time tapi full heart. Separuh waktu tapi sepenuh hati. Mereka ini contohnya. Kerja-kerja, cari uang, cari makan kayak biasa, kayak kita. Pergi kantor-kantor, tapi kalau dengar pelayanan, dia ada di barisan depan. Tapi kalau dengar bekerja untuk Tuhan, bahkan mungkin lebih total lagi dibanding kerja di kantor. Karena Paulus menyebut mereka di dalam Roma pasal 16 ayat 3 itu. Paulus bilang begini. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka kerja kemah sama-sama. Tapi dalam Kristus, kata dalam Kristus ini berkaitan dengan penginjilan.
Bapak Ibu, rumusnya jelas ya di dalam kitab suci yang kita pegang. Jangan pemalas. Kalau pemalas, Amsal 6 ayat 6 bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya, dan jadilah apa? Bijak. Pengkhotbah 9 ayat 10, ini ayat bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi kerja sungguh-sungguh, grab sungguh-sungguh, maksim sungguh-sungguh, buka kios sungguh-sungguh, buka warung sungguh-sungguh. Jam buka pertama makanan enak, kau datang berikut susun jual. Dong kenapa? Laki bini bakal lain. Tidak buka lagi, ini mau maju atau tidak? Berapa Mas Jawa? Dong buka jam berapa, tutup jam begitu. Persis dan habis rata. Potong orang Kupang antri itu lebih dari mau surat suara, coblos. Ketemu angin-anginan, sabantar bisnis, sabantar hilang, sabantar semangat, sabantar tidak. Orang datang pertama buka jam 9. Orang datang jam 9, ini hari buka 1:30. Orang gila saya makan 1:30. Lu makan sendiri, lu buka sendiri, lu makan sendiri, lu tutup sendiri supaya lu tahu. Sorry ya. Beta ini lebih ke beta emosi. Beta ini pernah suka makanan satu. Enak nih, saya pergi tidak jual lagi bilang. Susah ada modal. Kok jual apa kok tidak laku, tidak untung. Jual sampai modal habis. Terus untungnya di mana? Saya bilang ini sonde niat nih, mau bisnis dan coba-coba. Harus siap mental, betul tempur betul-betul. Sudah ada brand sendiri, orang sudah tahu. Amin. Sambal Mama Taneo misalnya kan. Orang ingat Mama Taneo sambal kan di memori orang gitu loh. Bikin nama sendiri. Nasi kuning Papa Okto kan bisa. Di PTN sini kalau om nasi kuning, tante siapa lah? Ibu Tenis terkenal banget. Anda lihat tuh. Karena Ibu Tenis ya, konsisten Ibu Tenis itu. Ini ibu-ibu bola basket tuh. Misalnya ada yang darah Yesus. Orang ngomong nasi kuning itu langsung Ibu Tenis gitu kan. Artinya ada sesuatu yang Ibu Tenis jaga sehingga itu tertanam kuat di memori pecinta nasi kuning di pagi hari. Oh haleluya. Artinya begini. Kerja tapi pelayanan. Aman? Jadi polisi betul. Dokter betul. Tapi kalau urusan pelayanan betul. Priscilla Aquila begitu soalnya. Amin? Ini pekerjaan jasmani semua perlu. Tapi Yesus kan juga bilang, jangan bekerja hanya untuk yang makanan sementara. Pernah baca ya? Yohanes 6 ayat 27. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk apa? Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan Allah Bapa oleh Bapa Allah dengan meterainya. Pekerjaan itu apa? 29, percaya dia. Itu pekerjaan dan kalau sudah percaya akan bekerja untuk Tuhan. 29, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah apa? Kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah.
Tahukah Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga dengar pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Jadi mari kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Terima kasih ya, gereja ini bertumbuh karena kami tenaga teologi berapa orang saya di sini. Saya berapa orang teman-teman yang Pak Angki lagi saya dorong kuliah dan tidak lama lagi selesai. Tidak sampai 10 orang. Tapi kenapa gereja ini berkembang? Karena ada pasangan-pasangan mirip Priscilla Aquila di gereja ini. Mereka PNS, mereka pengusaha. Tapi kalau omong pelayanan, Priscilla Aquila. Terima kasih banget, terima kasih banyak Bapak Mama. Dan yang belum bangkit, jangan jadi penonton. Semua akhir tahun, ini saudara janji apa di tahun 2022? 2023 aja semua habis. Kalau belum pelayanan, saya tidak tahu lah saudara mau apa. Pelayanan ada banyak. Pelayanan tidak harus semua naik di sini. Pelayanan ada banyak. Kerja, kata Yesus, selagi masih siang. Karena ada datang malam, tidak ada orang bisa bekerja. Yohanes pasal 9 ayat 4. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama apa? Masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Siang bicara apa? Masih ada kesempatan. Siang bicara apa? Mumpung orang masih mau diajak. Orang masih mau dengar. Siang bicara apa? Masih sehat. Siang bicara apa? Masih kuat. Kalau malam sudah datang, mau kerja apa? Menang di janji. Kau minta singer dari muda-muda, soal mau. So, 65 baru datang. Oh maju mau. Singer tuh. Goyang dua ke kanan, dua ke kiri. Oma. Oma bagian-bagian ini orang tabrak Oma tas sesa di keyboard sana. Masih muda. Datang. Begitu dong. Susah. Aduh, saya ini target, kan saya siap 5 poin. Saya mau bahas tuh 3. Yang ketiga dan aduh penting banget, tapi sudah minggu depan perjamuan kan. Kita kasih sisa 1, harusnya ini seri habis di Oktober. Ya, tapi sudah kita kasih tambahlah 1 kali di perjamuan minggu depan, November. Saya akan bahas lanjutan, saya harus berhenti di sini. Bapak Ibu jemaat, ayo bangkit. Silakan kerja apapun tuntas. Karena Kolose 3 ayat 23, satu hati, sama-sama baca 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pendeta tidak lihat, Tuhan Allah lihat. Amin. Doa pendeta tidak perlu tahu, baca Alkitab pendeta tidak perlu tahu, pelayanan pendeta tidak perlu tahu. Tuhan Allah catat semua. Lakukan dengan total segenap hati, maka kita akan lihat berkat tercurah tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, kita berdiri bersama-sama. Tuhan sangat baik.